Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang saya hormati Bapak Danang Setia Ramadhani MPA dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai manajemen sumber daya manusia di perusahaan Amazon. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Hasanah Ramadhani, NIM 20811334086 dari kelas A Program Studi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, saya akan memaparkan terlebih dahulu subbab atau submateri dari pembahasan kita nanti. Jadi ada 7 submateri ya. Yang pertama yaitu ada strategi pengembangan organisasi dan SDM atau sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada analisis beban kerja dan kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada konsep rekrutmen karyawan. Yang keempat, ada strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Yang kelima, ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Yang keenam, ada seleksi karyawan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pelatihan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu atau belum mengenal apa sih itu Amazon ya. Jadi Amazon ini merupakan perusahaan multinasional Amerika atau memang basicnya dia berasal dari Amerika yang bergerak di bidang teknologi. Nah, Amazon ini dikenal sebagai penyedia jasa layanan perbelanjaan atau perniagaan berbasis komputasi awan atau online, atau sekarang sering kita sebut dengan e-commerce gitu ya teman-teman. Jadi marketplace online gitu Amazon. Nah, Amazon ini merupakan salah satu dari 5 perusahaan terbesar Amerika yang bergerak di bidang industri teknologi, di mana perusahaan yang lain itu adalah Apple, Google, Microsoft, dan juga Facebook atau sekarang ganti nama menjadi Meta itu ya. Jadi Amazon merupakan salah satu dari 5 perusahaan terbesar ini tadi. Nah, Amazon ini didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994, di mana pada saat itu Bezos itu hanya memiliki segelintir karyawan, jadi memang benar-benar sedikit. Rekan-rekannya ya, lebih tepatnya bukan karyawan, rekan-rekannya yang berkolaborasi dengan Bezos mendirikan Amazon pada tahun 1994 hingga 1 tahun setelahnya, yaitu tepatnya tahun 1995, Amazon berhasil menjual produk pertama mereka atau barang-barang pertama mereka melalui situs perbelanjaan online ini yang mereka kembangkan. Jadi Amazon bersama rekan-rekannya itu selama 1 tahun terakhir itu mereka mengembangkan platform perbelanjaan online itu tadi. Kemudian pada tahun 95 mereka berhasil menjual barang mereka pertama kali. Nah, apa yang dijual pada saat itu Amazon hanya fokus melakukan kegiatan jual beli buku saja. Jadi yang disediakan di platform Amazon itu hanyalah buku-buku saja, tidak ada barang-barang yang lainnya, kayak gitu ya teman-teman. Dan hingga akhirnya 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, Amazon ini berhasil memimpin perusahaan e-commerce atau berhasil menempati posisi puncak di antara e-commerce yang lainnya gitu kan. Karena inovasi dan juga kemudahan dan keunggulan yang mereka berikan atau mereka tawarkan kepada para pengguna atau pelanggannya. Nah, apa aja tuh inovasinya? Yang pertama, pada saat itu Amazon berhasil mengembangkan platformnya hingga dia selalu buka selama 24 jam sehari. Jadi, kapanpun pelanggannya mau pesan buku, mau beli buku di platform Amazon itu, Amazon selalu buka, selalu siap gitu kan. Every time and every day gitu teman-teman. Nah, selain itu Amazon pada saat itu juga berhasil mengembangkan fitur review. Mungkin kalau teman-teman
Saya yakin teman-teman juga menggunakan e-commerce gitu kan, saat ini sudah semakin canggih. Itu sebelum kita mau beli produk, kadang kita belum yakin kan produk ini bagus atau enggak sih, kita lihat reviewnya dulu. Nah, pada tahun itu, pada tahun 1998 itu Amazon sudah berhasil mengembangkan fitur tersebut. Nah, selain itu apa tuh? Selain review dan juga buka setiap hari dan setiap waktu, Amazon juga menyediakan diskon bagi para pelanggannya. Nah, jadi hal inilah yang membuat para pelanggan itu semakin tertarik untuk menggunakan platform Amazon gitu. Nah, tahun 1998 Amazon berhasil menempati atau memimpin e-commerce yang lainnya kayak gitu kan, karena inovasi-inovasi yang berhasil mereka ciptakan. Nah, dari situ pada tahun 2005 nih, Jeff Bezos selaku founder dan juga CEO dari Amazon, dia melihat adanya kesempatan atau peluang yang baik untuk pengembangan dari perusahaannya sendiri. Nah, karena semakin banyaknya pengguna atau pelanggan yang menggunakan Amazon ini, situs belanja online Amazon ini, akhirnya Jeff Bezos mulai menyadari kalau mereka bisa tuh menjual barang-barang lain selain buku kayak gitu. Jadi pada tahun 2005 ini, Bezos beserta rekan-rekan kerjanya mereka mulai menjual barang-barang elektronik atau peralatan elektronik gitu ya. Mereka mulai memasukkan tuh barang-barang elektronik, mulai mereka jual di situs belanja online Amazon tersebut kayak gitu. Terus selain barang-barang elektronik, mereka juga menyediakan hardware untuk pekerja kantoran pada saat itu ya, pada tahun 2005 itu. Nah, dari situ terus Amazon berkembang, mereka melakukan inovasi. Pokoknya tujuan utama dari Jeff Bezos itu sebenarnya dari awal adalah dia bisa menciptakan platform perbelanjaan online yang itu bisa mudah, maksudnya siapa saja bisa menggunakan Amazon, bisa menggunakan e-commerce Amazon itu. Terus Amazon juga ingin mereka bisa menyediakan layanan yang terbaik untuk para pelanggannya atau penggunanya, terus cepat dan tepat, maksudnya ketika kita pesan saat ini yaitu segera disediakan, terus segera dikirim atau didistribusikan kayak gitu. Tujuan utama dari Jeff Bezos itu adalah itu tadi. Jadi dia tuh terus melakukan pengembangan, terus melakukan inovasi, hingga akhirnya pada saat ini tuh Amazon itu dikenal sebagai perusahaan terbesar itu tadi yang awalnya sudah saya sebutkan kan, dari 5 perusahaan yang lainnya itu tadi. Nah, dari sedikit rangkaian perjalanan awal berdirinya Amazon tadi, mulai dari siapa yang mendirikan ya, foundernya siapa, terus prestasinya apa aja, terus tahun berapa Amazon itu berdiri. Nah, dari situ kan kita tahu kalau memang Amazon itu mereka nggak main-main gitu loh akan tujuan mereka. Jadi memang benar-benar kekeh gitu ya, atau gigih. Nah, terutama nih Jeff Bezos sebagai founder dan CEO, dia punya andil yang besar tuh untuk mengembangkan perusahaannya untuk bisa lebih unggul lagi dari antara yang lainnya kayak gitu kan. Nah, kita bisa lihat dari visi, misi, dan nilai perusahaan Amazon tuh. Apa sih visinya? Mungkin teman-teman sudah bisa ya membaca yang ada di slide ini. Ada visi, ada misi, dan juga ada nilai dari perusahaan. Nah, visinya itu adalah menjadi perusahaan yang paling berpusat pada pelanggan di bumi. Mungkin kalau kita dengar secara langsung, maksudnya apa tuh berpusat pada pelanggan di bumi? Nah, jadi kita maknai seperti ini ya teman-teman. Jadi Amazon itu mereka memang benar-benar ingin memberikan kemudahan penggunaan, kecepatan dan ketepatan pelayanan bagi para pelanggannya atau bagi para pengguna situs perbelanjaan dari Amazon itu, situs online-nya atau platform Amazon itu. Jadi memang benar-benar ketika ada satu titik kesalahan atau ada celah yang membuat para pelanggan mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang tersedia di platform Amazon ini, Amazon tuh langsung kayak mengevaluasi, terus mereka langsung membuat inovasi, mana sih yang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi memang benar-benar mereka itu ingin menjadi yang unggul gitu loh di antara
e-commerce yang lainnya kayak gitu. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, mungkin nanti akan saya singgung juga kalau saat ini Amazon itu bukan hanya e-commerce aja, tapi mereka juga mulai membuka toko-toko fisik ya, maksudnya bukan online kayak gitu. Nah, lalu misinya apa tuh? Nah, misinya yaitu meningkatkan standar pengalaman pelanggan dengan menggunakan internet dan teknologi untuk membantu konsumen menemukannya ada 2 kali ya, menemukan dan membeli apapun serta memberdayakan bisnis dan pembuat konten untuk memaksimalkan kesuksesan mereka. Nah, maksudnya apalagi nih, kadang kalau kita dengar secara langsung itu bisa jadi rancu atau bingung gitu ya teman-teman. Jadi harus kita maknain seperti ini. Misi atau long term atau tujuan jangka panjang daripada Amazon ini, dia tuh memang benar-benar ingin membantu para konsumen atau para pelanggannya atau para pengguna situs perbelanjaannya dia itu bisa sekali klik ketemu barang apa yang mereka inginkan, langsung dipesan, langsung bisa dilakukan proses pembayaran, terus nanti barang itu bisa langsung dikirim ke pembelinya kayak gitu. Jadi memang benar-benar pengen se-efisien mungkin gitu loh. Amazon tuh pengen menjadi platform perbelanjaan se-efisien mungkin karena mereka pengen menjadi yang terunggul daripada e-commerce yang lain kayak gitu kan. Terus selain itu karena concern utamanya Amazon tadi yaitu setelah menjual buku mereka mulai fokus untuk menjual barang-barang elektronik ya, dan juga tadi sudah saya sebutkan mereka mulai menjual hardware yang pada saat itu tahun 2005 ya tadi saya jelaskan itu dipergunakan untuk para pekerja perkantoran. Nah, makanya di sini long termnya daripada misinya daripada Amazon itu mereka memberdayakan bisnis dan pembuat konten untuk memaksimalkan kesuksesan mereka. Jadi dengan barang-barang elektronik atau hardware dan sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan para pebisnis dan juga pembuat konten yang sangat membutuhkan dukungan teknologi saat ini itu bisa berjalan dengan lancar dengan bantuan dari Amazon kayak gitu ya teman-teman. Nah, selain visi dan misi, Amazon juga memiliki nilai-nilai organisasi nih. Nah, nilai organisasi ini harus dijunjung atau harus dipegang kuat gitu ya sama seluruh anggota karyawannya Amazon gitu. Nah, apa aja nih? Jadi ada 11, teman-teman bisa melihat ya di slide yang pertama yaitu adalah obsesi pelanggan. Yaitu tadi saya sudah sebutkan berkali-kali kalau tujuan utama Jeff Bezos mendirikan perusahaannya itu dia ingin memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggannya dengan kemudahan, kecepatan dan ketepatan yang ditawarkan itu tadi kan. Makanya itu nilai utamanya atau nilai pertama dari perusahaan Amazon ini adalah obsesi pelanggan, karena dengan mereka menawarkan yang terbaik untuk para pelanggan kan otomatis pelanggannya jadi puas, terus mereka jadi aku mau dia pakai Amazon lagi kayak gitu kan. Jadi kayak mereka ingin kita kembali ke mereka dengan pelayanan terbaik yang mereka tawarkan ke kita kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah kepemilikan. Ini maksudnya adalah karyawan dari Amazon ini mereka nggak boleh merasa kalau mereka itu karyawan hanyalah pekerja yang mana jabatan mereka tuh rendah kayak itu enggak, tapi mereka harus memiliki rasa saya kerja di Amazon, saya merasa memiliki Amazon, jadi saya harus memberikan kinerja saya yang terbaik kayak gitu. Saya harus mengoptimalkan kinerja saya harus memberikan karya yang terbaik untuk Amazon kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu ciptakan dan sederhanakan ya. Berkali-kali tadi sudah saya sebutkan kalau Amazon itu selalu membuat inovasi-inovasi baru. Mereka selalu bereksperimen untuk menciptakan produk baru atau untuk menawarkan ada pelayanan yang baru yang lebih baik lagi kayak gitu. Tapi ketika diciptakan itu harus disederhanakan gitu, maksudnya ya supaya tidak riwah atau tidak ribet gitu ya teman-teman. Jadi memang Amazon itu pengen memberikan yang efisien gitu loh untuk para pelanggannya. Lalu belajar dan penasaran ini nanti akan kita singgung juga. Belajar dan penasaran ini maksudnya adalah karyawan dari Amazon itu mereka harus nggak boleh cuma nurut aja gitu sama atasan mereka, tapi mereka juga turut andil gitu dalam pengambilan keputusan. Nanti mungkin di belakang akan disinggung juga. Terus standar tertinggi ya, jadi memang itu tadi mereka ingin menjadi perusahaan yang unggul, jadi memang standar mereka tinggi. Bahkan pernah saya baca di berita di salah satu media online, media massa online ya teman-teman,
Amazon itu untuk menciptakan suatu produk atau menciptakan inovasi baru, dia itu selalu melakukan eksperimen. Jadi pekerja atau karyawan Amazon itu hampir disamakan dengan para ahli yang mereka kerjanya di laboratorium. Ada yang bicara seperti itu karena berdasarkan pengalaman dari mantan karyawan Amazon itu, dia bilang kalau setiap mau ciptakan atau mereka mau memberikan ide baru, mereka harus eksperimen dulu. Nanti kalau seumpama gagal ya udah nggak dipakai, tapi kalau memang lancar dan itu baik hasilnya, diteruskan kayak gitu. Jadi memang standar mereka itu tinggi. Terus berpikir besar, yang ketujuh ya. Terus yang kedelapan, bias untuk tindakan. Yang kesembilan, dapatkan kepercayaan. Notabene di sini adalah kepercayaan dari para pelanggan. Terus yang ke-10, memberikan hasil yang terbaik berhubungan dengan eksperimen yang tadi saya jelaskan. Terus yaitu tadi ya, ketika memang itu baik maka dilanjutkan, ketika tidak maka ya sudah, meskipun itu sudah eksperimen kayak gitu. Terus yang ke-11 yaitu penyelarasan karyawan Amazon. Maksudnya semua karyawan Amazon harus memegang kuat nilai-nilai dari perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Dari visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan Amazon yang sudah saya jelaskan tadi, itu menunjukkan kalau memang Amazon itu keren gitu teman-teman. Dia punya tujuan yang memang terukur dan terarah, di mana itu membawa dampak besar bagi para karyawannya. Nah, kalau teman-teman pernah membaca jurnal atau nanti mungkin setelah ini teman-teman mau searching, di situ ada yang menjelaskan ya, ada data yang menjelaskan bahwa sebanyak 68% karyawan Amazon itu mereka dapat termotivasi akibat adanya visi dan misi dari perusahaan yang realistis. Jadi visi dan misi yang tadi sudah saya jelaskan atau yang sekarang ditampilkan di slide ini, itu mereka nggak main-main cuma sebagai peraturan tertulis kayak gitu ya untuk menakut-nakuti karyawannya atau sebagainya, itu enggak, tapi emang itu realistis sifatnya teman-teman. Itu memang dipraktikkan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Nah, selain itu total 8% karyawan menganggap bahwa misi perusahaan Amazon ini sebagai hal terpenting dalam pekerjaan mereka. Jadi kembali lagi kan, mereka melakukan pekerjaan setiap harinya itu tetap terukur dan terarah akibat adanya misi dari perusahaan ini. Jadi nggak menyeleweng atau keluar dari misi Amazon ini kayak gitu. 8% ya teman-teman itu nilainya karyawan yang menganggap misi perusahaan ini sebagai hal terpenting bagi pekerjaan mereka. Terus 14% karyawan yang lainnya itu mengatakan bahwa alasan utama mereka bertahan di Amazon itu adalah karena misi perusahaannya. Emang berarti mereka, para karyawannya Amazon tuh nggak main-main, mereka megang kekeh gitu loh sama visi misi sama nilai perusahaan ini. Dan kalau teman-teman tahu, mungkin nanti juga saya singgung, beban kerja perusahaan Amazon itu sangatlah berat. Kalau teman-teman penasaran, mungkin bisa cari tahu juga, searching di Google ya. Bahkan mohon maaf sekali, ada salah satu karyawan Amazon itu, mereka yang sampai mohon maaf, buang air kecil itu di botol karena memang jam kerja mereka padat, terus beban kerja mereka juga berat, sampai nggak berani ninggal pekerjaan mereka kayak gitu. Tapi memang gaji mereka gede teman-teman, nanti akan saya jelaskan di materi yang selanjutnya. Nah, jadi misi ini gitu loh yang menguatkan mereka. Mungkin karena pendirian mereka juga sangat nyambung gitu ya sama misi perusahaan atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, selanjutnya ketika ditanya nih, ada karyawan yang ditanya kepada siapa mereka merasa paling setia di tempat kerja, notabene di sini adalah perusahaan Amazon, 20% karyawan mengatakan visi dan misi Amazon. Jadi karyawannya itu setia ke visi misinya Amazon, bukan ke Jeff Bezosnya atau bosnya mereka. Jadi visi dan misi inilah yang menguatkan mereka untuk setia atau mau tetap bekerja di Amazon itu meskipun beban kerjanya itu lumayan berat gitu ya teman-teman. Berarti emang visi misi dan nilai perusahaan ini sangatlah bagus, realistis, dan oleh karena itu kalau teman-teman pernah membaca atau mendengar ya atau melihat di media massa, nilai-nilai perusahaan Amazon ini dijadikan sebagai kiblat, maksudnya contoh gitu loh untuk startup lain yang baru aja mau mulai bisnis mereka kayak itu kan, karena emang nilainya mereka itu sangatlah ini. Kalau ini nggak mungkin sih, ini cuma untuk supaya perusahaan itu punya
reputasi yang baik. Kayak gitu kan biasanya ada ya yang mereka punya nilai perusahaan yang bagus karena untuk memikirkan reputasinya aja awalnya. Tapi enggak dengan Amazon. Mereka emang realistis, semua karyawan itu bukan diharapkan lagi, dianjurkan setiap pekerjaan mereka itu berhubungan dengan nilai-nilai perusahaan ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Dari data-data yang saya bacakan tadi ya teman-teman, di mana ada 68% karyawan Amazon itu termotivasi akibat adanya visi dan misi perusahaan. Terus 20% karyawan lainnya mengatakan mereka tuh paling setia kepada visi misinya perusahaan itu tadi. Itu emang agak lucu tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa pernyataan misi yang terfokus dan nilai-nilai inti perusahaan yang kohesif ini sangat penting untuk menjaga keselarasan karyawan. Keselarasan karyawan itu tadi masuk ke nilai perusahaan nomor 11 ya teman-teman. Jadi emang nilai-nilai yang di atasnya itu memang bertujuan. Tujuannya untuk apa ya? Menjelaskan karyawan, ketujuan atau nilai dari perusahaan yang terakhir yang ke-11 itu tadi. Nah, keselarasan karyawan inilah yang akhirnya membawa kesuksesan bagi perusahaan Amazon. Nah, dari kesuksesan besar perusahaan Amazon tersebut dapat dibuktikan dari peringkat dunia yang dinobatkan dan juga banyaknya pendapatan yang diperoleh nih teman-teman. Total aset yang dimiliki oleh Amazon itu kalau ditafsirkan ya, kapitalisasi pasar yang dimiliki Amazon itu pada tahun 2021 ini sebanyak 1,65 triliun US dollar. Kayak gitu. Jadi emang Amazon itu adalah perusahaan gede, dia punya ekuitas banyak, labanya juga tentunya banyak, kekayaannya juga tentulah itu tadi ya, kapitalisasi pasarnya 1,6 triliun US dollar teman-teman. Kalau mau dirupiahkan silahkan nanti bisa dihitung, karena itu tentu sangat banyak sekali. Oke, kita masuk ke analisis SWOT ya, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama ada strength nih. Yang strength itu yang pertama yaitu brand. Brand popularitas Amazon itu kan sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya. Kita udah tahu, orang-orang udah tahu kalau Amazon itu adalah e-commerce terpopuler, terbesar pada saat ini kan. Bahkan dia sudah berhasil melakukan distribusinya ke seluruh dunia. Bukan hanya di benua Amerika aja, Eropa juga dikuasai, Asia pun juga, meskipun saat ini Asia mungkin lebih konsen ke, mohon maaf, ada Shopee, Tokopedia dan juga lainnya ya, tapi Amazon tetap ambil andil nih di Asia kayak gitu. Nah, buktinya apa nih? Buktinya Amazon itu mereka mendapatkan pemeringkatan merek ya secara global menurut Interbrand, di mana Amazon ini menduduki peringkat kedua setelah Apple. Jadi ada nomor 1 Apple, ada nomor 2 Amazon, nomor 3 ada Google ya teman-teman. Jadi kalau tadi kan ada 5 perusahaan terbesar di bidang industri teknologi di Amerika Serikat. Beda kalau yang ini. Kalau yang ini adalah pemeringkatan merek global kayak gitu, bukan perusahaan terbesarnya tapi mereknya ya yang diperingkatkan, dan Amazon menduduki peringkat kedua setelah Apple kayak gitu. Terus yang kedua adalah financial atau keuangannya. Nah, kita udah tahu tadi sudah saya sebutkan juga kalau kapitalisasi pasar Amazon saat ini tahun 2021 ini itu mencapai sekitar 1,6 triliun US dollar. Itu sudah nggak kita ragukan lagi, berarti finansial mereka memang benar-benar baik gitu kan, pendapatan mereka emang benar-benar besar. Nah, sebagai perusahaan multinasional raksasa ini, Amazon itu selalu berupaya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan mereka, yaitu melalui layanan dan produk yang mereka tawarkan atau mereka ciptakan gitu kan. Nah, dalam hal ini Amazon itu tergolong memiliki pendapatan yang terus naik. Jadi kenaikan pendapatan mereka tuh konsisten gitu loh setiap periodenya. Biasanya mereka menghitungnya kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga kayak gitu kan. Kalau teman-teman update tentang pemberitaan bisnis ekonomi juga, mungkin Amazon itu selalu nanti juga muncul pemberitaannya di Google gitu kan. Nah, tapi juga ada di waktu-waktu tertentu Amazon ini mengalami kelambatan pertumbuhan gitu ya. Ada sebab dan alasan tertentu yang menyebabkan mereka mengalami kelambatan pertumbuhan, tapi kelambatan pertumbuhan ini tidak seberapa
besarnya gitu daripada pertumbuhannya gitu. Jadi tetap bisa ditutupi gitu loh kelambatannya ini tadi. Nah, sumber pendapatan utama Amazon ini tentu berasal dari layanan e-commerce-nya, penjualan barang-barang elektronik, dan juga kecerdasan buatan atau AI ya teman-teman. Kita sudah tahu lah kayak Alexa, mungkin teman-teman tahu ketika ada satu barang elektronik itu kan asisten rumah gitu ya, Alexa itu nanti kalau kita sebutkan Alexa terus nanti kita mau tanya apa tuh si Alexanya bisa jawabnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya atau ada yang sudah tahu, yang belum tahu nanti juga bisa searching atau lihat-lihat di YouTube atau di Google gitu ya teman-teman. Alexa itu seperti apa? Nah, Alexa itu adalah buatannya Amazon itu tadi, dan juga masih banyak lagi ya produk-produk yang diciptakan oleh Amazon. Dan selama 1 tahun terakhir ini, total pendapatan Amazon ya, bukan kapitalisasi pasarnya, beda lagi dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ini total pendapatan selama 1 tahun terakhir, Amazon itu mencapai pendapatan sebanyak 386,64 miliar US dollar dengan laba bersih sebanyak 21,331 US dollar dan total ekuitas atau modal yaitu sebanyak 93,404 miliar US dollar, dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya atau di periode-periode berikutnya teman-teman. Lalu yang ketiga, kekuatan yang ketiga dari Amazon yaitu adalah customer. Pelanggan Amazon saat ini itu sudah mencapai lebih dari 310 juta pengguna aktif. 310 juta pengguna aktif ya, dan 100 juta pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Meskipun 310 juta ini tadi tidak menggunakan atau tidak membeli barang mereka di Amazon, tapi yang 100 juta itu mereka loyal ke Amazon ya teman-teman ya. Otomatis ini membawakan dampak yang sangat baik kan ke Amazon ya. Dimana data tersebut membuktikan bahwa para pelanggan ini mereka tuh kayak mendapatkan kepuasan gitu loh setelah mereka belanja di Amazon, karena memang Amazon memberikan pelayanan baik dimanapun tempatnya itu. Kalau bisa dijangkau ya dijangkau gitu, bukan kalau lagi Amazon itu distribusinya ke seluruh dunia. Jadi kalau ada barang atau ada kebutuhan dari salah satu pelanggan yang mungkin tidak bisa didapatkan di e-commerce lain, Amazon itu mereka kebanyakan punya barang itu dan mereka mau mengirimkan meskipun itu berbeda benua kayak gitu. Dan juga Amazon ini membuat para pelanggannya tuh jadi konsisten gitu loh, loyalnya ke Amazon. Jadi satu kali beli mereka pelanggannya punya standar pengalaman yang baik di Amazon. Oh ternyata Amazon ini mudah ya digunakan, terus barang-barangnya juga lengkap di sini, terus mereka ngirimnya juga cepet dan gak mahal-mahal banget kayak itu kan. Akhirnya pelanggan ini otomatis untuk pembelian selanjutnya mereka juga ada kemungkinan mau kembali lagi ke Amazon. Nah, jadi loyal, dan dari situ nanti pelanggan ini juga mau merekomendasikan Amazon ke temennya atau ke orang lain. Oh, Amazon tuh bagus loh, kamu bisa menggunakan Amazon ini, di sana juga lengkap tuh, e-commerce-nya juga keren kayak gitu. Jadi inilah ya kekuatannya, strength dari Amazon customer-nya itu. Ini juga merupakan perwujudan atau bukti nyata dari visi misi perusahaan tadi, berpusat ke pelanggan di bumi ya. Masih ingat kan teman-teman tadi visinya berpusat ke pelanggan di bumi, maksudnya mereka itu sebisa mungkin menjadi e-commerce terunggul gitu kan, yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya kayak gitu. Oke, dan yang strength yang keempat yaitu adalah leadership dan innovation. Nah, kepemimpinan dan inovasinya ya. Jadi kepemimpinan Amazon itu sudah tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Siapa pendirinya Amazon? Kalau teman-teman masih ingat, yaitu Jeff Bezos kan. Nah, Jeff Bezos ini dikenal sebagai pemimpin transformasional terpopuler. Ya, jadi Jeff Bezos ini menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, di mana Jeff Bezos ini merupakan seorang pemimpin yang visioner. Jadi dia terus mengejar target untuk membuktikan visinya kayak gitu loh. Long termnya itu tadi, ngejar target terus si Jeff Bezos ini. Terus dia punya semangatnya kuat untuk melakukan inovasi. Jadi tadi juga sudah saya singgung ketika Amazon ingin menciptakan suatu produk baru atau ingin menciptakan layanan baru, dia akan melakukan eksperimen sampai-sampai publik itu mengatakan bahwa para karyawan Amazon ini hampir bisa disebut sebagai
profesor yang bekerja di laboratorium, karena mereka memang untuk menciptakan produk baru selalu eksperimen. Kalau memang gagal nggak digunakan, kalau memang baik dilanjutkan, kayak gitu kan. Berarti emang visioner banget gitu kan Jeff Bezos ini. Terus dia juga merupakan salah satu contoh terbaik dari kepemimpinan transformasional menurut Harvard University di Amerika. Jadi Bezos ini merupakan salah satu contoh terbaik, dinominasikan sebagai pemimpin transformasional terbaik versi Harvard University. Nah, selain itu, Bezos ini juga selalu menekankan ya kepada karyawannya, dan bahkan ini juga sudah diketahui oleh masyarakat luas, yaitu tentang bagaimana cara Bezos membagi timnya supaya lebih efektif dan efisien, dimana pembagian tim ini disebut dengan tim 2 pizza ya. Jadi penerapan tim 2 pizza ini bertujuan untuk menjaga timnya itu bisa lebih gesit lagi, bisa lebih efektif lagi gitu, dan lebih kolaboratif kayak gitu dalam bekerja gitu ya. Nah, tim 2 pizza ini sudah ada sejak lama teman-teman. Jadi artinya tim 2 pizza ini tujuannya yaitu, kalau dimaknai ya, setiap tim ini atau setiap tim atau setiap kelompok kerja yang ada di Amazon itu harus cukup kecil sehingga 2 pizza saja itu cukup untuk memberi makan para anggotanya. Jadi nggak boleh terlalu banyak gitu loh. Satu tim itu anggotanya nggak boleh banyak, karena itu nanti mesti akan nggak efisien. Banyak pro kontra juga, bisa menimbulkan konflik yang lebih besar juga, konflik negatif ya, bukan konflik positif. Dan juga nanti untuk mengambil keputusan itu atau decision makingnya itu juga akan lebih sulit kalau anggotanya lebih banyak. Nah, jadi Jeff Bezos ini menerapkan tim 2 pizza itu. Jadi anggota di timnya itu harus cukup kecil atau harus cukup sedikit, hingga dua potong pizza saja itu sudah cukup untuk memberi makan anggota timnya itu. Nah, tujuannya ya apa? Yaitu tadi untuk menciptakan keefektifan dan keefisienan, baik itu dalam komunikasi, dalam decision makingnya, dalam pengambilan menetapkan strategi-strategi, dan untuk tentunya meningkatkan produktivitas kerja para karyawannya. Nah, meskipun begitu ya, sebenarnya saat ini tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 5 Juli yang lalu, itu Jeff Bezos sudah mengundurkan diri sebagai CEO, meskipun dia juga masih punya peran besar, atau saat ini masih perannya dia itu juga sebagai eksekutif ya di Amazon, tapi saat ini dia sudah mengundurkan diri sebagai CEO, dan kedudukan CEO saat ini diambil atau diberikan kepada Andy Jassy, yang merupakan sahabat atau rekanan Jeff Bezos mulai awal mendirikan Amazon ini, kayak gitu. Nah, sistem kepemimpinannya Amazon ini masih tetap diterapkan ya sampai sekarang. Maksudnya sistem kepemimpinannya Jeff Bezos itu masih diterapkan di Amazon sampai sekarang, meskipun dia sudah tidak ada di Amazon lagi, kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu adalah weakness ya, atau kelemahannya, yaitu ada 2, model bisnis yang mudah ditiru, dan yang kedua yaitu perlambatan pertumbuhan. Nah, model bisnis yang mudah ditiru ini maksudnya kan saat ini tuh layanan e-commerce itu kan semakin marak ya teman-teman ditemui. Nah, mereka itu kebanyakan berdasarkan riset, yaitu ada juga data yang menunjukkan kalau model bisnis atau model e-commerce-nya atau platformnya dari Amazon itu banyak yang niru gitu ya, e-commerce yang baru-baru ada saat ini, kayak gitu ya. Meskipun sebenarnya mereka juga ada inovasinya sendiri atau ciri khasnya dari mereka, tapi para ahli itu mengakui kalau model bisnisnya dari Amazon ini memang gampang gitu untuk ditiru. Bahkan masing-masing perusahaan itu pernah membuat Amazon ini sulit untuk mendapatkan peningkatan pelanggan gitu loh. E-commerce yang ada saat ini, mereka tuh kayak membuat Amazon kewalahan karena sulit untuk mendapatkan pertambahan pelanggan, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu perlambatan pertumbuhan. Nah, dari laman CNBC teman-teman, mohon maaf, CNBC, yaitu tentang laman-laman pemberitaan internasional. Nah, itu disebutkan bahwa Amazon itu mengalami kelambatan pertumbuhan pendapatan. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya, kelambatan pertumbuhan pendapatan akibat perkiraan yang meleset, dan mengakibatkan harga saham mereka itu turun hingga 7% pada kuartal kedua tahun 2021, sekitar pertengahan itu tadi ya, setelah Bezos turun dari posisi CEO itu tadi. Nah, hal tersebut itu juga diakibatkan karena
persaingan yang semakin kompetitif. Emang sekarang ini kan e-commerce itu semakin banyak, di mana aja ada kan, bahkan di Indonesia juga ada yang dari Indonesia asli seperti Tokopedia kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sebagai dan orang-orang itu mikirnya kalau masih satu lingkup wilayah Asia atau regional kayak gitu tuh lebih murah daripada yang harus beda benua kayak gitu. Emang kalau berdasarkan biayanya tuh kadang Amazon ini masih agak mahal gitu daripada yang masih satu lingkup regional. Jadi para pelanggan itu mungkin pada pilih yang lebih terjangkau kayak gitu ya teman-teman. Terus opportunities atau peluangnya yaitu mungkin dari maraknya e-commerce ini ya, kalau berdasarkan analisis saya dan ada riset juga yang membuktikan kalau Amazon ini bisa kok mereka mulai mendirikan toko-toko fisik, dalam artian bukan online, bukan hanya platform online kayak gitu kan, karena mereka fokusnya itu tadi sebenarnya ke teknologi kan, ke industri teknologi gitu kan. Jadi mereka juga bisa tuh mulai membuka toko-toko offline ya, yaitu maksudnya toko fisik yang ada wujudnya gitu, mulai memperkenalkan produk-produk mereka yang mereka ciptakan kayak Alexa tadi atau produk-produk elektronik lainnya gitu di toko-toko tersebut ya gitu kan. Jadi bukan hanya e-commerce aja gitu yang maju, tapi mereka juga bisa untuk mendirikan atau memperluas toko fisik. Nah terus nih, karena tadi di kelemahannya tuh Amazon model bisnisnya mudah ditiru. Nah dari kelemahan itu sebenarnya mereka juga bisa kok mencari peluangnya gimana sih cara mempertahankan ciri khas dari perusahaan Amazon itu gitu kan. Karena tadi visi misinya itu adalah berpusat untuk para pelanggan yang ada di seluruh dunia gitu kan, maksudnya di bumi ini gitu, untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini kan gitu kan visinya Amazon yang sangatlah fantastik gitu kan. Nah ya dari situ seharusnya mereka bisa dong mencari peluang apa sih yang harus dipertahankan dari Amazon ini, ciri khasnya gitu yang nggak bisa ditiru sama e-commerce lain. Karena memang kan Amazon dikenal sebagai perusahaan yang gampang gitu kan melakukan inovasi, sedikit-sedikit mereka menciptakan produk baru, belum lama menghasilkan produk baru mereka sudah mengeluarkan produk baru lagi. Terus anak-anak perusahaan mereka itu juga banyak loh nih teman-teman Amazon ya, kalau teman-teman mau mencari tahu. Jadi bukan cuma Amazon aja, kayak Alexa ini sebenarnya itu dari anak perusahaannya Amazon itu, tapi ya masih ada andilnya si Amazon ini untuk menciptakan Alexa itu tadi kayak gitu. Nah terus nih kan Amazon itu sudah memiliki brand value juga kan tadi ya, brand dimana Amazon itu pemeringkatan merek gitu secara global itu dia menduduki posisi kedua. Yang dari situ ya seharusnya mereka bisa lebih ini sih mudah gitu kan untuk mendapatkan peluang lagi, karena untuk mengembalikan pelanggan mereka ke pelanggan Amazon ke mereka itu ya mudah karena brand value-nya mereka juga udah bagus kan, loyalitas pelanggannya juga udah ada kayak gitu, tinggal mencari faktor-faktor pendukung atau peluang-peluang kesempatan lainnya gitu yang nggak dimiliki sama e-commerce lain kayak gitu. Mungkin emang berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya juga sudah pernah ya kayak mau memesan barang dari Amazon gitu kan. Emang berdasarkan ongkos kirim ya teman-teman, ongkir yang kita tahu sebagai ongkir itu emang agak mahal, karena secara emang distribusinya aja udah dari beda benua gitu kan. Nah mungkin seharusnya itu bisa lebih ditekan lagi gitu loh, biar lebih terjangkau, biar nggak kalah sama e-commerce yang emang ada di, notabene mereka basicnya tuh ada di Asia kayak gitu. Oke lanjut ke trade ya teman-teman. Ancamannya yaitu ada ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang Asia Cina itu tadi saya sebutkan. Ini masih berhubungan sama e-commerce yang mulai marak muncul di Asia ya. Itu sebenarnya berdampak agak negatif ya, bukan agak negatif lagi, memang kompetitif ya sifatnya untuk Amazon, dan kadang Amazon ini mereka kalah saing gitu loh. Ya, karena itu tadi salah satunya mungkin yang seperti contoh dari pengalaman saya itu tadi, ongkirnya gitu ya, atau harga barang yang ada disediakan di Amazon itu juga bisa lebih tinggi daripada e-commerce yang emang
ada di Asia kayak gitu, emang jauh kan ya jaraknya teman-teman. Terus kompetisi global yang semakin ketat. Nah itu ya terjadi pembahasan untuk materi yang pertama. Ini sudah cukup lama tapi emang kompleks sih materi yang pertama, karena kan tentang strategi pengembangan organisasi ya, bagaimana organisasi ini bisa berkembang hingga sampai menduduki posisi yang saat ini gitu kan. Terus SDM-nya bagaimana itu gitu. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis beban kerja dan kebutuhan karyawan. Nah, sebagaimana visi dan misi dari Amazon yang bisa disimpulkan yaitu ingin memenuhi semua kebutuhan pelanggan secara cepat dengan pelayanan yang terbaik. Ini menyebabkan para karyawan atau SDM, sumber daya manusia yang ada di Amazon itu, mereka harus bisa beradaptasi dengan beban kerja yang berat. Yaitu tadi sudah saya ceritakan sedikit kisahnya mantan karyawan Amazon, yaitu saya baca di salah satu artikel di Google, di mana dia menceritakan saking banyaknya pekerjaannya dia, terus jam kerjanya juga padat tuh, dia sampai mohon maaf tidak bisa izin untuk buang air kecil gitu loh, nggak bisa meninggalkan pekerjaannya dia. Ya entah itu fakta atau enggak ya teman-teman, karena itu emang benar-benar ada di pemberitaan gitu kan. Mungkin nanti kalau teman-teman penasaran juga bisa cari tahu gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa menilai tuh, emang wah berarti aturannya yang ada di Amazon itu ketat banget ya, pekerjaannya emang banyak banget. Nah tapi sebenarnya nih, ketika kita mau, menurut saya ya, ketika kita mau masuk atau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kan kita juga harus cari tahu dulu tuh visi dan misinya apa, sesuai atau enggak sih dengan kepribadian kita. Nah kalau karyawan itu sampai dia mau kan sampai seperti itu tadi kejadiannya, berarti kan emang dia mau menerima visi dan misi perusahaannya itu, seperti itu kan teman-teman. Dan tadi juga saya sudah saya jelaskan kalau visinya Amazon itu pokoknya ingin memuaskan pelanggannya 100% totalitas lah intinya gitu ya. Dari situ kan kita tahu berarti ya selama 24 jam every time and every day kita sebagai karyawannya itu harus ada di situ juga gitu kan, kapanpun si pelanggan itu mau mendapatkan pelayanan dari kita kayak itu kan, mau membeli produk kita ya harus ada, meskipun itu jam 1 malam atau jam 1 pagi atau jam 2 pagi kayak gitu teman-teman. Jadi ya emang dikenal nih beban kerja di Amazon itu berat banget dan juga aturannya ketat. Nah bahkan nih Jeff Bezos itu benar-benar mengatakan kalau ketatnya aturan itu merupakan cerminan dan strategi dari Amazon sendiri. Nah, karena Amazon itu memang dianggap sebagai perusahaan teknologi yang berstandar tinggi kan, seperti sesuai dengan nilai dari perusahaan itu tadi. Jadi prosesnya itu harus benar-benar optimal kayak gitu kan, dan semuanya itu berbasis internet karena memang bergerak di bidang industri teknologi gitu loh. Jadi Jeff Bezos itu menekankan untuk orang-orangnya itu atau karyawannya itu terlibat dalam proses-proses tersebut kayak gitu. Jadi harus benar-benar tahu, semua tuh harus tahu teknologi kayak gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan kayak gitu loh teman-teman. Nah Bezos pun mengatakan ke karyawannya kalau mereka harus siap untuk menghadapi lingkungan dan perubahan yang keras ya, dalam artian lingkungan kerjanya itu emang keras kayak gitu loh. Tuntutannya itu emang sangatlah kompleks. Apalagi saat ini saingannya juga semakin banyak kan, otomatis ya Amazon ingin memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, dari beratnya beban kerja para karyawannya itu tadi juga ada tuh sisi positifnya tuh, apa ya, kebutuhan karyawan ya tentunya terpenuhi. Kenapa? Karena meskipun beban kerjanya berat, terus aturannya ketat, tapi orang-orang di Amazon itu bayarnya gede guys. Gajinya besar ya teman-teman. Bahkan Amazon ini menjanjikan stabilitas dalam hal pembayaran gaji setiap minggu dan lembur untuk lebih dari 40 jam kerja dalam seminggu. Nah, Amazon ini menawarkan kepada karyawannya atau pegawainya untuk memilih waktu gaji yang diinginkan. Jadi, kita milih tuh bisa hari ini, bisa tanggal segini, bisa awal bulan, atau pertengahan bulan, atau akhir bulan sesuai dengan keinginan kita ya, kebutuhan kita sehari-hari kayak gitu. Dan gaji awal ya guys, gaji awal itu maksudnya nanti bisa bertambah terus gitu ya teman-teman.
gaji awal atau upah dari karyawan Amazon yang notabene di sini masih belum profesional gitu ya, itu sudah sebesar $18 atau setara dengan 259.598 rupiah per jam. Jadi per jam itu mereka sudah mendapatkan upah sekitar 259.000 rupiah per jam ya guys. Dan bayangkan mereka kerja di sana berapa jam gitu ya teman-teman. Dan itu bisa terus meningkat seiring dengan peningkatan profesionalitas mereka. Dan di sini nanti juga saya jelaskan kalau Amazon itu mereka juga menyediakan training atau pelatihan atau juga pendidikan, layanan pendidikan gitu loh untuk karyanya. Jadi karyanya bisa terus mengupgrade potensi gitu kan, kompetensi diri gitu. Jadi bisa otomatis bertambah juga gajinya. Terus selain gaji yang terjamin dan banyak, apalagi tuh kebutuhan atau keuntungan yang bisa didapatkan karyawan. Waktu istirahat dibayar. Nah, waktu istirahat yang dibayar ini maksudnya ketika mereka izin karena sakit atau karena harus mengurusi ada keluarga yang sakit, itu mereka tetap dapat gaji kayak gitu ya. Mereka tetap diberikan upah karena kan izinnya atau tidak masuk kerjanya itu bukan karena alasan mohon maaf bolos atau apa gitu ya teman-teman, tapi memang karena alasan yang benar-benar real gitu kan, ada pihak keluarga yang sakit atau apa itu. Bahkan yang lebih menarik lagi, kalau ada salah satu karyawan Amazon yang mereka mengalami stres atau burnout, terus mereka kayak tidak bisa memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan kayak gitu, itu perusahaan akan mengizinkan mereka untuk cuti, untuk merefresh kembali pikiran dan tenaga mereka. Tapi saat itu ya mereka tetap mendapatkan upah atau gaji kayak gitu kan. Memang harapannya untuk mereka refreshing kan, harapannya supaya bisa kembali dengan energi yang full lagi, terus bisa bekerja lebih optimal lagi. Dampak baiknya juga ke perusahaan. Itu sisi positifnya dari Amazon ya teman-teman. Ada yang terakhir yaitu jadwal yang sesuai dengan hidup Anda. Ini sebenarnya dari tiga pemenuhan kebutuhan karyawan ini tadi itu saya dapatkan dari website resminya Amazon sendiri ya. Dan disitu dijelaskan ini yang ketiga, jadwal yang sesuai dengan hidup Anda itu maksudnya adalah, jadi Amazon itu menawarkan 3 macam jam kerja bagi karyawannya ya. Ada shift penuh ya, maksudnya full time, paruh waktu atau part time, dan pekerja musiman, peluang musiman. Jadi ketika Amazon membutuhkan tenaga ahli di bidang tertentu, nanti dia akan melakukan proses rekrutmen untuk tenaga ahli tersebut kayak gitu kan. Dan itu hanya untuk jangka waktu beberapa hari atau beberapa bulan, jadi musiman kayak gitu. Ada juga yang part time, ini mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa juga masih kuliah, jadi kayak magang di sana tapi mereka juga mendapatkan upah kayak gitu. Itu penjelasan dari analisis beban kerja dan kebutuhan karyawan. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep rekrutmen karyawan. Nah, jadi di perusahaan Amazon ini ada 4 tahapan rekrutmen ya teman-teman. Yang pertama yaitu lamaran dan pratinjau pekerjaan. Yang kedua menghadiri jam kerja. Yang ketiga hadiri orientasi perekrutan baru online. Baik. Terus yang keempat adalah hari pertama Anda. Anda di sini maksudnya adalah karyawan yang berhasil lolos seleksi ya. Nah, tahap yang pertama itu lamaran dan pratinjau pekerjaannya. Pada tahap ini, pelamar akan mendapatkan informasi terkait proses rekrutmen melalui aplikasi online yang disediakan perusahaan. Jadi nanti sistemnya seperti ini. Ketika kita mau melamar pekerjaan di Amazon, kita membuka website resminya. Nah, nanti di sana ada informasi terkait lowongan-lowongan pekerjaan yang ada gitu kan teman-teman. Nah, dari situ nanti kita melakukan pendaftaran dan proses administrasi lainnya. Hingga nanti kalau kita sudah lolos melakukan proses pendaftaran itu tadi, nanti kita akan diberikan informasi terkait aplikasi online. Jadi nanti keseluruhan proses perekrutan karyawan ini menggunakan aplikasi online yang disediakan perusahaan itu tadi. Nanti itu akan dikirimkan melalui email pelamar gitu kan. Jadi nanti perusahaan akan mengirimkan email ke pelamar tentang aplikasi online yang nanti akan digunakan untuk proses-proses rekrutmen selanjutnya.
Nah, pada aplikasi itu juga, aplikasi yang disediakan perusahaan itu, nanti pelamar akan mengetahui informasi mengenai penilaian online dan pemilihan shift kerja yang dapat dilakukan menggunakan perangkat pribadi seperti handphone, laptop, PC, dan lainnya. Jadi, nanti ketika sudah melakukan tes, sudah melakukan interview, nanti kita bisa tahu nilai kita lolos tidaknya itu dari aplikasi online tersebut. Jadi dari awal hingga akhir itu kita menggunakan aplikasi online yang disediakan oleh Amazon tersebut. Nah, setelah menyelesaikan aplikasi tersebut ya, yang proses-prosesnya di aplikasi online tersebut, nanti pelamar akan mendapatkan email lagi dengan tautan atau link untuk pratinjau pekerjaan virtual selama 30 menit. Nah, pada pratinjau tersebut, pelamar akan mempelajari lebih lanjut tentang perannya di Amazon. Jadi nanti dia dapat pekerjaan apa, perannya seperti apa, terus budaya organisasi di Amazon itu seperti apa, nanti dipelajari lagi sama pelamar itu, tapi via online. Jadi tidak secara langsung datang ke Amazonnya. Masih pratinjau pekerjaan dilakukan secara online melalui aplikasi online yang disediakan oleh Amazon. Pada intinya seperti itu. Lalu yang kedua adalah menghadiri jam kerja. Maksudnya gimana? Jadi setelah melakukan pratinjau pekerjaan secara virtual atau secara online tadi, pelamar itu dia akan menghadiri janji temu gitu selama 20 menit di Amazon, di kantor perusahaan Amazon secara langsung dengan HRM-nya atau manajer sumber daya manusia di Amazon tersebut. Nah, pada tahap ini pelamar itu dia diharuskan untuk membawa bukti identitas dan kelayakan pekerja yang dimiliki ya. Dari bukti identitas dan kelayakan pekerja yang dimiliki itu dari proses administrasi awal yang sudah dilakukan dan juga dari pratinjau pekerjaan tadi yang dilakukan secara online. Nah, dan juga perlu diperhatikan ya, di mana selama proses menghadiri jam kerja ini atau pada tahap kedua ini, pelamar itu tidak dibayar. Meskipun dia datang ke kantor, tapi dia tidak dibayar karena itu merupakan bagian dari proses aplikasi. Pantas atau tidak pelamar ini mendapatkan posisi atau jabatan tersebut di Amazon kayak gitu. Jadi kayak masih penilaian gitu loh teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu menghadiri orientasi perekrutan baru secara online. Nah, dimana setelah melalui tahap kedua yaitu proses jam kerja tadi, pelamar itu akan menerima email lagi dengan instruksi untuk mengikuti orientasi perekrutan baru yang dilakukan secara online. Nah, selama sesi online ini, karyawan baru, bukan pelamar lagi tapi karyawan baru karena sudah diterima kan, dia akan belajar tentang bagaimana rasanya bekerja di Amazon, terus keselamatan kerja di Amazon ya yang harus diutamakan, terus pakaian yang tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi pekerjaannya nanti gitu kan, disesuaikan dengan budaya organisasi, maksudnya seperti itu perlu diperhatikan. Dan juga yang harus diperhatikan lagi yaitu dalam tahap ini karyawan itu perlu melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan agar bisa mendapatkan upah gaji selama langkah proses ini. Jadi pada proses ini nanti karyawan sudah mendapatkan upah gaji teman-teman, beda dengan yang menghadiri jam kerja yang pertama tadi. Terus yang terakhir yaitu hari pertama Anda di sini notabene adalah karyawan baru ya yang sudah lolos. Dimana pada tahap terakhir ini karyawan baru akan menerima rincian jadwal kerjanya melalui email kayak gitu. Jadi ketika karyawan tiba di pertama di Amazon, karyawan ini sudah diharuskan untuk menyelami lebih dalam mengenai detail pekerjaan yang diemban, terus sudah mempelajari aturan-aturan yang ada di perusahaan, sudah memahami keselamatan kerja yang harus diutamakan, dan juga sudah harus bisa beradaptasi dengan budaya organisasi. Tentunya tujuannya yaitu untuk menjaga hubungan dengan rekan kerja satu tim dan juga kolega kerja lainnya. Dan yang terpenting untuk menciptakan etos kerja dan produktivitas yang tinggi. Dan yang perlu diperhatikan pada tahap terakhir ini adalah penampilan ya teman-teman, karena kan sudah masuk kerja. Jadi penampilan harus diperhatikan. Nah, di mana Amazon ini mereka menetapkan penampilan formal ya, jadi harus menggunakan kemeja atau blazer, rapi dan sopan, celana atau rok kain. Beda dengan Google, kalau Google kan budaya organisasinya seperti yang kita tahu mereka karyawannya boleh menggunakan pakaian apa saja bebas. Tapi kalau Amazon ini lebih ke formal, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan.
Nah, dalam hal ini Amazon menyediakan berbagai fasilitas untuk kesejahteraan para karyawannya demi meningkatkan keterlibatan hubungan gitu ya. Jadi untuk meningkatkan hubungan baik antara karyawan dengan pihak perusahaan. Dimana diantaranya yang pertama yaitu kesehatan dan kebugaran. Nah, kesehatan dan kebugaran karyawan dan keluarga atau keluarga karyawan gitu ya maksudnya, itu merupakan prioritas dari Amazon. Nah, dimana hal ini membuat Amazon menyediakan berbagai rencana pemeliharaan kesehatan. Selain pertanggungan umum, Amazon juga mendukung orang tua baru ya maksudnya yang masih baru memiliki anak dengan cuti berbayar. Jadi mereka meskipun mereka cuti tapi mereka tetap dibayar. Maksudnya ibu yang baru melahirkan atau ibu yang dalam proses masa kehamilan, mereka tuh boleh melakukan cuti tapi mereka tetap mendapatkan upah gaji. Dan juga program kembali bekerja secara bertahap, jadi nggak langsung setelah melahirkan selesai mereka langsung disuruh bekerja gitu, enggak, tapi nanti secara bertahap kayak gitu. Dan terdapat juga waktu luang atau waktu libur namun tetap masuk hitungan gaji karyawan ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit waktu luangnya itu seperti kalau karyawan itu sedang mengalami stres atau burnout yang mungkin membutuhkan waktu untuk refresh kembali ya, refreshing kayak gitu kan. Itu nanti boleh cuti, cuma nanti tetap akan dibayar. Itu mantul. Nah, nanti ketika keluarga karyawan juga ada yang sakit, itu nanti karyawan juga boleh melakukan cuti namun juga masih mendapatkan upah gaji. Nah, itu baiknya dari Amazon. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan profesional dan pribadi ya. Jadi Amazon ini mendorong para karyawannya untuk terjun ke peran yang berbeda gitu. Jadi untuk menghadapi tantangan yang baru, dan mereka juga bisa untuk mempelajari keterampilan baru gitu kan melalui training, pelatihan seperti seminar atau pelatihan lainnya. Dan juga Amazon ini menyediakan kesempatan belajar beda lintas bidang kayak gitu. Jadi supaya kita bisa lebih tahu, oh di bidang sana itu tugas dan beban kerjanya seperti ini. Nanti supaya bisa ini sih menyelaraskan gitu kan antara kerja karyawan supaya bisa lebih kolaboratif lagi. Dan itu pun difasilitasi oleh Amazon. Dan juga yang ketiga yaitu kesuksesan finansial. Maksudnya bagaimana? Jadi Amazon ini mempersiapkan masa depan karyawannya dengan baik melalui upaya penyediaan pencocokan ya 401k. Itu mohon maaf saya kemarin belum bisa menemukan maksudnya apa, tapi peluang ini tuh atau hal ini itu menjadikan peluang bagi pemegang saham bagi karyawan Amazon untuk bisa menjadi pemegang saham Amazon kayak gitu loh. Jadi pada intinya pencocokan 401k itu seperti karyawan Amazon itu mereka diberi kesempatan untuk menjadi pemegang saham kayak gitu, menjadi pemegang saham meskipun persenannya ya juga tidak banyak. Tapi untuk lebih tepatnya bagaimana itu saya masih belum mengetahui. Nah, tapi Amazon itu mereka juga memperhatikan kesetaraan gaji antara perempuan dengan laki-laki. Jadi tidak ada diskriminasi gender gitu loh. Jadi antara perempuan dan laki-laki mereka mendapatkan upah gaji yang memang sesuai dengan potensi mereka, bukan karena perbedaan gender kayak gitu. Meskipun dia perempuan, tapi kalau memang kemampuannya lebih bagus daripada yang laki-laki, ya upah gajinya akan semakin besar kayak gitu. Dan karyawan gaji atau upah yang diberikan oleh Amazon ini juga terhitung besar ya teman-teman. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa untuk karyawan awal saja atau yang masih baru, karyawan baru, untuk jam-jam kerjanya per jam itu mereka mendapatkan upah gaji sebesar $18 atau kalau dirupiahkan kurang lebih Rp259.000. Nanti kalau kemampuannya semakin meningkat, keahlian dan keterampilannya semakin baik, terus ya profesinya juga karirnya semakin tinggi, ya nanti gajinya pun juga akan semakin bertambah. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen karir. Tadi sudah saya singgung banyak ya tentang manajemen sumber daya manusianya, mulai dari strategi pengembangan sumber daya manusianya seperti apa, terus beban kerja di sana seperti apa, pemenuhan kebutuhan karyawannya seperti apa, atau sumber daya manusianya seperti apa, hingga proses rekrutmennya juga seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan.
dan juga mengenai manajemen karirnya juga ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja di mana Amazon ini dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusianya, mereka mengupayakan para karyawannya atau SDM-nya itu untuk memahami bisnis dan mendukung strategi serta tujuan perusahaan dengan optimal. Jadi selain mereka bekerja pada bidang mereka masing-masing, mereka juga diharapkan bisa turut andil dalam pengambilan keputusan perusahaan, seperti itu dalam decision making-nya kayak gitu ya teman-teman. Jadi pada rapat operasional atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan atau eksekutif perusahaan, mereka juga melibatkan para pendapat para karyawannya seperti itu. Nah, para pemimpin SDM di Amazon ini membuat karyawan mereka tetap terlibat dalam pelaksanaan kerja pengambilan keputusan sehingga dapat membuat sumber daya manusianya ini memiliki kinerja yang optimal. Sedangkan pengelolaan karir atau manajemen karirnya dalam Amazon yaitu tentu dilakukan dengan sangat baik ya, tentunya agar mereka bisa memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, hal ini dapat dilihat dari proses rekrutmennya yang harus dilewati para karyawan, kan tadi sangat kompleks, ada 4 tahapan di mana aturannya juga sangat ketat. Dan hal ini juga bertujuan agar para karyawan itu siap dan mampu menghadapi tantangan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang ada 11 tadi. Nah, di mana setiap karyawan ini juga diharapkan bisa menggabungkan hasrat mereka dan imajinasi mereka dengan teknologi mutakhir untuk kemudian berkolaborasi menciptakan inovasi ya bagi Amazon untuk bisa menjadi salah satu platform cloud terbesar di dunia. Yang selanjutnya yaitu seleksi karyawan. Nah, dalam pelaksanaan seleksi karyawan ini, Amazon menggunakan metode interview ya teman-teman atau wawancara yang dimana itu dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama yaitu wawancara melalui via telepon dan yang kedua yaitu wawancara secara langsung atau bertatap muka. Nah, selama proses wawancara ini, pelamar akan dimintai penjelasan tentang keterampilan yang dimiliki yang bisa bermanfaat bagi perusahaan setidaknya selama 2 tahun ke depan. Jadi nanti pertanyaannya tuh intens banget ya. Itu dilakukan sebanyak 2 kali secara melalui via telepon. Melalui via telepon nanti juga diminta penjelasan keterampilan kamu apa, keahlian kamu apa yang bisa kamu berikan atau apa yang bisa kamu karyakan untuk perusahaan selama minimal 2 tahun ke depan. Nah, nanti ketika tatap muka itu lebih kompleks lagi pertanyaannya, dan itu mohon maaf kemarin saya belum bisa menemukan informasi terkait tentang kalau interview itu apa aja sih yang biasanya dilontarkan oleh HRM ke para pelamar, karena itu mungkin juga rahasia mereka ya teman-teman. Oke, dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu training atau pelatihan. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit kalau Amazon itu juga menyediakan berbagai fasilitas supaya untuk karyawannya agar mereka mau meningkatkan keterampilan mereka atau skill mereka gitu ya. Nah, Amazon ini menyediakan fasilitas pelatihan untuk para karyawan agar bisa mengembangkan skill ya dan mencoba pengalaman baru melalui program-program pelatihan yang dicanangkan oleh para HRM. Nah, dalam hal ini Amazon itu menyatakan telah mengeluarkan dana lebih dari 1,2 miliar US dollar untuk memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan gratis kepada lebih dari 300.000 karyawan, tapi hanya di USA ya teman-teman. Jadi karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan di luar US itu perusahaan cabang itu mungkin masih belum bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, dan itu juga untuk membantu para karyawan agar mendapatkan pekerjaan atau posisi atau karir mereka itu supaya bisa lebih tinggi lagi, dan tentunya pendapatan mereka kan setelah punya karir yang baik akan semakin tinggi juga kayak gitu. Nah, adapun program pelatihan sumber daya manusia yang disediakan oleh Amazon, yaitu yang pertama ada pilihan karir ya. Pilihan karir ini tersedia untuk rekanan atau karyawan Amazon yang memiliki hitungan durasi kerja per jam dan telah bekerja selama 1 tahun berturut-turut ya. Jadi dengan program ini perusahaan membayar di muka sebanyak 95% dari biaya kuliah dan biaya untuk rekanan agar mendapatkan sertifikat dan gelar associate dalam pekerjaan dengan permintaan tinggi seperti mekanik pesawat terbang, desain berbahan komputer, teknologi perawatan mesin, ilmu laboratorium medis, kebersihan gigi, tenaga surya, teknisi keperawatan, dan yang lainnya. Dan di sini Amazon akan mendanai pendidikan
di area yang sangat diminati menurut sumber ya. Jadi menurut mereka tuh ada beberapa area atau wilayah tertentu yang mereka, oh ini sangatlah baik kalau saya bisa membiayai pendidikan karyawan ini di daerah ini kayak gitu. Nah, sumber ini menurut statistik pasar tenaga kerja Inggris Raya ya. Jadi sumber yang menentukan area pendidikan itu adalah statistik pasar tenaga kerja Inggris Raya, dan Amazon juga mendanai area tersebut terlepas dari apakah kepemimpinan tersebut relevan dengan karir di Amazon ataukah tidak. Nah, dari program ini ada lebih dari 16.000 rekanan ya yang telah berpartisipasi, dan mereka tersebar di 10 negara Amerika Serikat, dan juga ada di Kanada, ada di Inggris, ada di Jerman, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia, Polandia, Republik Ceko. Dan harapannya ke depannya Amazon ingin memperluas program ini ke Afrika Selatan, Costa Rica, dan Slovakia. Lalu yang kedua, program yang kedua yaitu keterampilan karir. Kalau tadi ada pilihan karir, yang kedua ini adalah keterampilan karir. Nah, keterampilan karir ini selama bertahun-tahun ya, Amazon itu telah berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru. Nah, tetapi pada saat ini Amazon itu berinvestasi lebih banyak untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya. Jadi bukan hanya berinvestasi untuk mengembangkan perusahaannya saja, tapi akhir-akhir ini Amazon itu lebih berfokus, lebih concernnya tuh ke skillnya para karyawannya. Jadi kalau karyawannya ada yang belum mahir di bidang sini, maka Amazon akan memfasilitasi mereka untuk bisa meningkatkan skill di bidang tersebut. Nah, dalam program ini disebut dengan career skill ya teman-teman. Jadi ada program yang namanya career skill, itu adalah program pelatihan dan pengembangan gratis di tempat yang tersedia untuk semua karyawan Amazon per jam mulai dari hari pertama. Jadi ketika dia karyawan baru, mulai hari pertama masuk itu tadi, kalau dia mau mengikuti career skill maka itu diperbolehkan. Nah, program ini menawarkan kelas tentang berbagai keterampilan seperti membuat resume, keterampilan wawancara, berbicara, bagaimana caranya berbicara atau komunikasi yang efektif, manajemen waktu, spreadsheet, dan masih banyak lagi. Dan Amazon juga menyatakan bahwa program pengembangan karyawan ini sangat penting, bukan hanya untuk kemajuan perusahaan, namun juga penting untuk kualitas dan kompetensi yang dimiliki para karyawannya. Jadi harapannya yaitu supaya dengan skill yang semakin meningkat, karirnya pun juga akan semakin baik, dan nanti juga pendapatannya pun akan semakin tinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan Amazon. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.